Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fatimah, calon guru penggerak angkatan 11 dari kelas 308A. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil pemikiran saya tentang koneksi antar materi dalam modul 1.1. Halo classmate. Pembahasan koneksi antar materi di sini meliputi kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara serta refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang didapat dari modul 1.1. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dengan kata lain, proses pendidikan seharusnya mengarahkan anak untuk mencapai potensi lahiriah mereka dengan bahagia, dengan memenuhi kebutuhan mereka dalam proses pencapaiannya. Dalam proses pencapaiannya, tentu anak membutuhkan pendidikan dan pengajaran. Apa itu pendidikan dan pengajaran? Pendidikan dan pengajaran merupakan dua hal yang berbeda. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran yaitu proses mentransfer ilmu untuk anak-anak baik lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan memiliki makna yang lebih luas, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak mencapai keselamatan sebagai manusia. Anak yang terdidik dalam belajar akan mendapatkan kesempurnaan dalam proses pendidikan, tercakupi kebutuhan lahir batinnya. Anak yang hanya mendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan. Kebudayaan mengajarkan banyak norma baik kepada anak. Lewat budaya anak dapat belajar arti gotong royong, toleransi, kreativitas, komunikasi, dan lain sebagainya. Maka dari itu, pendidikan sosiokultural menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain dan menjadi mandiri. Sedangkan tujuan pendidikan adalah menuntun. Pendidik hanya dapat menuntun hidupnya anak agar dapat memperbaiki laku kekuatan kodrat secara merdeka, mengarahkan siswa mengenali potensi dan kebutuhannya untuk mencapai kodrat alaminya. Kemudian memerdekakan. Dalam prosesnya, anak diberi kebebasan, namun guru tetap memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah hidup. Anak mereka dalam arti menentukan pilihan hidupnya dengan dampingan guru untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut. Proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang samar-samar agar dapat menjadi manusia seutuhnya dapat melalui sosiokultural lingkungan setempat. Selain itu, untuk memberikan kemerdekaan secara batin, guru dapat menebalkan laku dengan mengenalkan kultur budaya sekitar guna mengenalkan sikap-sikap positif untuk dapat menjadi manusia seutuhnya. Apa peran murid dan guru sebelum mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul ini, saya beranggapan bahwa murid harus patuh pada guru. Pencapaian pembelajaran dilihat dari ketercapaian KKM yang harus dicapai oleh murid, sehingga menciptakan murid yang kurang bebas berekspresi karena tuntutan pembelajaran. Kemudian, dalam proses pembelajaran, guru merupakan pusat pembelajaran, sehingga murid harus selalu memperhatikan guru dalam proses kegiatan belajar mengajar. Dan proses pembelajaran hanya mentransfer ilmu tanpa memperhatikan kebutuhan lahir dari seorang murid. Ketuntasan pembelajaran dilihat dari ketercapaian KKM. Jadi, saya merasa gagal jika ada beberapa siswa yang belum bisa mencapai nilai KKM tersebut. Setelah mempelajari modul 1.1, perubahan yang ada pada diri saya adalah saya menjadi tahu bahwa pembelajaran adalah menuntun bukan menuntut siswa. Kemudian, melaksanakan proses pembelajaran secara menyeluruh, baik
secara sikap, kognitif, psikomotorik, afektif, sosial, dan budaya. Menjadikan murid sebagai pusat pembelajaran dan guru berperan sebagai fasilitator yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan siswa untuk mencapai potensinya. Rencana ke depan yang akan segera saya laksanakan adalah mendampingi dan memberikan kebutuhan yang mereka perlukan dalam proses penyapai cita-cita dengan cara 1. Merancang pembelajaran yang menyenangkan guna menumbuhkan sikap kreatif, kolaboratif, inovatif, serta mandiri. Menjadi contoh yang baik untuk peserta didik, baik dalam bersikap maupun dalam bertingkah laku. Dan yang terakhir, menjalin komunikasi yang baik guna mengenali karakteristik peserta didik. Proses pembelajaran yang sudah saya lakukan yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah ketika mendampingi siswa dalam menciptakan produk karya P5 dalam tema gaya hidup berkelanjutan dari bahan bekas oleh siswa. Di sini, siswa bebas menentukan minat serta hal apa yang ingin mereka ciptakan. Peran guru hanya membimbing siswa untuk menentukan hal bermanfaat apa yang bisa mereka ciptakan dari bahan bekas di lingkungan sekitar mereka. Kemudian, penanaman budaya disiplin dalam kehidupan sehari-hari kepada murid dengan bercermin dari trilogi Ki Hajar Dewantara yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa Tutuwuh Handayani dengan cara menyambut siswa di depan gerbang untuk memberi contoh bahwa guru hadir tepat waktu dan siap untuk mendampingi mereka dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran di kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu memerdekakan siswa untuk memilih objek tema sesuai pengalaman berwisata mereka dalam tugas membuat teks laporan kegiatan berwisata di daerah wisata sekitar lingkungan tempat tinggal dengan bimbingan pendidik. Sehingga murid merasa senang karena dapat menuangkan pengalaman pribadi berwisata mereka sesuai dengan kehendak mereka. Demikian